الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المصلى، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي الله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, para sesepuh, hadirin jamaah majelis ta'lim Forum Silaturahim Mushola Kelurahan Pancoran yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Fiqh Kifayatul Akhyar. Melanjutkan bacaan kita yaitu masih pada halaman 6 ya, tentang kitab At-Taharah, kitab tentang taharah ya. Beberapa bulan yang lalu ya kita baru saja menyelesaikan tentang ya beberapa jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci ataupun untuk taharah ya. Itu ada berapa? Ada 7 jenis macam air ya yang bisa atau boleh kita gunakan untuk bersuci, baik itu untuk kita berwudu ataupun untuk kita mandi wajib ya. Nah, sekarang kita lihat tentang argumen ya ataupun dalil-dalil ya yang menunjukkan kenapa air-air yang 7 macam ini ya boleh digunakan untuk kita bersuci ya, berwudu ataupun untuk mandi wajib. Yang pertama yaitu ya al-aslu fi ma'is sama ya, dalil ataupun argumen yang menunjukkan tentang ya air hujan itu boleh digunakan untuk berwudu ya. Ini dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa yunazzilu 'alaikum ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air hujan ya. Tentunya air hujan itu datangnya dari mana? Di langit. Enggak ada air hujan datang dari sumur ya. Pasti dari langit ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit itu ya, tentunya ada manfaat ya, ada kegunaan yang akan kita dapati ya. Nah, apa kegunaannya? Di sini disebutkan ya, Allah katakan liyutahhirakum bih ya, agar kamu apa? Mensucikan diri kamu
digunakan untuk bersuci. Ya, ini kan bersuci ya, baik dari hadas kecil ataupun dari hadas apa? Hadas besar. Ya. Nah, tentunya air ya yang kita gunakan ya untuk bersuci dalam hal ini air hujan ya, itu bisa juga digunakan untuk menghilangkan najis aini. Ya, apa itu najis aini? Najis yang nampak. Ya, najis yang kelihatan. Ya. Kenapa? Karena kan najis itu ada dua macam. Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis yang nampak dengan najis yang tidak nampak. Ya. Nah, kita menggunakan air itu salah satunya adalah untuk menghilangkan najis yang apa? Yang nampak. Ya, itu. Nah, karenanya ya kita tidak akan ya Allah terima sholat kita pada saat kita sholat tapi tanpa apa? Kita menghilangkan najis dan juga hadas yang ada pada diri kita. Ya, makanya melalui perantara air inilah Allah Subhanahu wa taala ya jadikan air hujan ini bisa digunakan untuk apa? Untuk kita bersuci. Ya, baik wudu ataupun mandi wajib. Ya. Nah, kalau kita melihat ya dasar daripada kegunaan air itu memang ya sangat banyak sekali. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya surah yang lain Allah katakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya, waja'alna minal ma' dan kami jadikan ya dari air itu ya segala sesuatu itu bisa apa? Bisa hidup. Ya tubuh kita aja ini ya memerlukan air itu 70%. Ya, tuh 30% ya nggak terlalu lah. Tapi yang 70% ini yang menjadi sesuatu yang sangat vital. Ya, bahkan ya bumi ini saja ya yang ada di dunia ini 70% juga terdiri dari apa? Lautan atau air. Ya, makanya nggak heran ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu memiliki fungsi ataupun kegunaan yang sangat luar biasa. Ya, itu yang pertama ya, dalil yang menunjukkan kenapa air laut itu ya, air hujan itu bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Ya, betul. Wa ghairuha ya sebenarnya banyak ya dalam surah-surah yang lain, dalam ayat-ayat yang lain ya yang menjelaskan tentang apa? Ya, fungsi daripada kegunaan air itu sendiri. Ya, betul. Baik. Wa fi ma'il bahri ya. Kemudian yang kedua adalah dalil yang menunjukkan tentang ya air laut ya. Kenapa air laut boleh digunakan untuk kita bersuci? Ya, tentunya di sini ada argumen juga. Ya, ada dalil yang menunjukkan kenapa air laut itu boleh digunakan untuk bersuci. Ya, di sini ada satu hadis ya Nabi jelaskan qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an ma'il bahri ya ketika Nabi ditanya tentang hukum air laut seperti apa ya jadi Nabi pernah diapain ditanya ya su'ila an ma'il bahri ditanya tentang hukum air laut ya majuan ya foto majuan ya. Nah, ketika Nabi ditanya ya tentang hukum air laut itu, faqala
Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjawab. Jadi di sini Pak, ya, ketika Nabi ditanya sesuatu hal itu Nabi nggak langsung menjawab. Ya, kenapa? Karena Nabi di sini menunggu adanya apa? Ya, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Ya, karena Nabi tidak langsung menjawab sesuatu itu berdasarkan nafsunya. Ya, berdasarkan apa yang dia mau, enggak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah nabi ya mengucapkan atau berkata suatu ucapan ya menurut apa? Menurut hawa nafsunya. Ya, menurut apa? Keinginannya sendiri, enggak. Ya, tapi apa? In huwa illa wahyu yuha. Ya, akan tetapi ya, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Nabi itu merupakan apa? Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah oleh karenanya ketika Nabi ditanya di sini tentang hukum air laut, Nabi menjawab setelah mendapatkan wahyu dari Allah apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, hukum daripada ya laut itu apa? Airnya suci dan apa? Bangkainya pun halal untuk dimakan. Ya, ini tentang hukum air laut. Ya, ada orang bertanya, Ustaz, itu kalau ada pesawat jatuh ataupun ada ya kapal yang tenggelam, karam itu kan kalau mayatnya nggak ditemuin berarti itu kecampur sama najis orang dong katanya. Ya, kenapa? Karena itu kan najis orang banyak yang mati nggak ketahuan dibusuk, akhirnya nanti akan menjadikan najis. Tidak. Ya, seberapapun banyaknya ya najis yang ada tuh, ketika dia sudah bercampur dengan yang namanya ada di laut, maka hukum air lautnya itu tetap apa ya? Tetap suci. Ya, karena kalau kita melihat secara ketentuan hukum, ya, yang namanya air itu air yang mutlak. Ya, artinya air mutlak itu air yang nggak bisa dirubah-rubah. Ya, dia mau kejatuhan APK, ya, itu tidak akan ada yang menghalangi untuk menghilangkan kesucian air tersebut. Ya, jadi tidak ada alasan ya ketika ya ada suatu perubahan apapun yang terjadi, tapi ya kalau dilihat ini jumlah berapa air laut yang ada, ya berapa kubik atau berapa liter, kita nggak bisa menakar berapa jumlah air laut itu. Ya, makanya itu dikatakan airnya adalah air yang mutlak, airnya tetap suci dan mensucikan. Ya, ma'ul mutlak la yunajjisu syai'. Ya, air yang mutlak itu kata Nabi tidak bisa dirubah, ya, atau tidak bisa berubah menjadi air yang tidak suci. Tuh, ya, makanya jangan heran ya ketika ada air yang ya cukup banyak, apalagi air laut itu kan jumlahnya sangat banyak, itu tidak akan ada bisa yang merubahnya, ya, itu menjadi air yang tidak suci dan mensucikan. Sahahahu Ibnu Hibban wa Ibnu Sakan. Ya, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Sakan wa Tirmidzi wal Bukhari. Ya, dari Imam Tirmidzi dan juga dari Imam Bukhari. Ya, jadi hadis ini adalah hadisnya suci, hadisnya sahih. Ya, tuh at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci dan bangkainya itu halal untuk dimakan. Ya, jangan diartiin ada manusia mati di laut bangkainya udah dimakan dong Ustaz. Kayak gitu. Enggak. Ya, yang boleh dimakan bangkai yang memang dasarnya itu boleh dimakan. Ya,
seperti ya ikan, pakai ikan kan boleh nggak dimakan? Boleh, ya. Ada orang bertanya itu kalau kuda laut boleh dong kita makan? Kan hidupnya di laut, udah jadi bangkai, boleh? Tetap nggak boleh, ya. Yang dibolehkan tadi yang memang asalnya itu hewan jenisnya yang boleh dimakan, ya. Karena ada kaidah mengatakan, ya, tuh dalam kaidah fikih dikatakan, ya, kullu ma asluhu fasid fahuwa fasid. Ya, artinya sesuatu yang dasarnya memang sudah tidak diperbolehkan, ya apapun dalam kondisi apapun menjadi tidak diperbolehkan, ya. Wa kullu ma asluhu halal fahuwa halal. Ya, tapi segala sesuatu yang memang dasarnya itu boleh, ya, dalam kondisi apapun juga akan tetap diperbolehkan sampai-sampai bangkai ikan yang ada di laut, ya, itu boleh kita kita konsumsi atau kita makan, ya, itu. Apalagi kan Pak, kalau hewan bangkai ikan itu kan udah kena air asin, air laut kan asin ya, ya itu akan lebih apa itu biasanya? Lebih awet, ya, ketimbang kita taruh di daratan nggak kena air, apalagi nggak kena air garam, itu akan lebih cepat membusuk. Ya, tapi ketika dia sudah terkena dan memang adanya di laut, air laut itu mengandung kadar garam yang sangat tinggi, itu ya akan menjadikan hewan yang mati situ itu seperti ikan, ya akan tetap kelihatan fresh, ya akan kelihatan segar gitu, ya. Jadi jangan takut Pak, kita untuk makan ikan atau bangkai ikan yang ada di laut itu, ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wa fi ma'il, ya, dalil atau argumen tentang, ya, hukum diperbolehkannya menggunakan air bir. Apa itu bir? Air sumur. Ya. Sumur kan kalau kita bilang tuh ada sumur pompa, ya. Ada sumur apa lagi tuh? Timba, ya. Itu kan macam-macam, ya. Artinya air yang kita dapat lantaran karena kita apa ya? Kalau kita bilang zaman sekarang apa namanya tuh? Bor, ya, dengan kita gali, ya, itu akan, ya, mengeluarkan air. Nah, air yang keluar itu namanya air sumur itu. Nah, mana dalilnya, ya, yang menunjukkan kebolehan untuk menggunakan air sumur untuk bersuci, ya? Hadis Sahal radhiyallahu taala anhu, ya, hadis Sahal radhiyallahu taala anhu, qalu, mereka bertanya. Ya, mereka berarti ini siapa nih? Para sahabat. Ya, masa orang kafir nanya sama Nabi? Kan nggak mungkin. Ya, ini adalah para sahabat. Mereka bertanya kepada Nabi, qalu ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, kata para sahabat, ya, innaka tatawaddau min bi'ri budha'ah. Ya, sesungguhnya aku pernah melihat engkau ya Rasul, ya, berwudu di suatu tempat, ya, yang namanya itu sumur apa itu? Sumur Bidha'ah. Ya, jadi para sahabat pernah melihat kok. Nabi kok wudu di sumur itu, ya. Ya. Memang Nabi enggak ragu apa ya gitu. Ya, memang Nabi enggak tahu apa ya. Ya. Lah, kenapa para sahabat itu bertanya seperti itu? Ya, karena masalah yang mereka lihat itu menurut mereka itu sesuatu yang aneh. Ya, sesuatu yang apa? Kalau menurut kita itu kurang pas lah. Ya, sehingga para sahabat bertanya, ya, kenapa mereka menanyakan wa fiha ma yunjin nas? Ya. Itu sumur, ya, banyak banget digunakan sama orang. Artinya siapa aja tuh pakai, ya, memanfaatin air dari itu sumur, ya. Dan mereka mungkin khawatir, emang Nabi nggak khawatir apa ya? Kalau nanti itu air kita Tuhan najis, ya, itu air kena apalah namanya orang banyak kan sembarangan, ya kan? Gitu ya, kayak kita, maaf ya, kita lagi haji atau lagi, ya, dalam perjalanan lah, ya, itu kan air sangat terbatas,
ya itu yang gunain ribuan, tapi kalau kita lihat kan ya jumlah air itu tak sesuai, ya itu. Nah ini jangankan ribuan, jutaan saja tidak akan merubah ini air, ya. Kenapa? Karena airnya itu tidak bisa terhitung berapa kadar ataupun ya jumlah air yang ada dalam sumber itu, ya itu. Bahkan kata sahabat, bukan saja itu sumur banyak dipakai oleh orang banyak, ya, wal haid, ya, di situ juga, ya, kami pernah melihat perempuan-perempuan yang lagi haid aja pakai ke air, ya kan? Ya, kalau perempuan haid berarti kan ada apa ini? Ada najisnya, ya, ada darah yang apa itu? Yang dikhawatirkan nanti akan jatuh ke sumur, ya kan? Itu. Bukan saja itu, tapi apa? Wal junub, ya, di situ juga banyak digunakan oleh orang-orang yang lagi punya apa? Junub atau hadas besar, ya, itu. Nah, mendengar pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjawab pertanyaan itu, al-ma'u tahuru la yunajjisuhu syai', kata Nabi, ya, air yang suci dan mensucikan, kata Nabi, la yunajjisuhu syai', tidak bisa, ya, menjadikan air itu berubah menjadi najis, ya. Tadi alasannya karena airnya itu jumlahnya sangat apa? Sangat banyak dan tidak bisa ditakar berapa liter ke jumlah air yang ada di mana? Di dalam sumur itu, ya. Sedangkan ketentuan dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, ya, beliau mengatakan paling sedikit aja tuh air jumlahnya 20, ya. 20 itu berapa sih? Ya, kalau kita bilang 120 liter, ya, 120 liter itu banyak Pak? Banyak Pak kalau isinya bensin, ya. Bensin lagi mahal sekarang, ya, gitu. Tapi kalau air ya nggak seberapa. Kalau orang kita dulu, orang ulama kita dulu, mereka menjelaskan pokoknya 20 itu berapa itu? 2 kali gerondangan katanya, ya. Kali gerondangan itu kali apa itu? Yang dipakai sama tukang kerupuk, ya. Tukang kerupuk itu pakai kali gerondangan itu. Jadi 1 kali isinya berapa? 60 liter, 2 kali berarti 120 liter. Itu kalau air yang, ya, bisa kita leluasa menggunakan apa? Untuk kita bersuci, itu baru 20 doang. Nah, bagaimana kalau ini air sumur, apalagi air laut? Makanya apa? La yunajjisuhu syai', tidak akan merubah air itu apa? Menjadi air yang najis, ya. Tuh argumen yang keberapa? Yang ketiga tentang dalil yang menunjukkan air ini boleh digunakan untuk apa? Untuk bersuci, ya. Hasanahu at-Tirmidzi, ya. Imam Tirmidzi menjadikan hadis ini adalah derajatnya hasan, ya. Wa sahahahu al-Imam Ahmad wa ghairuh, ya. Sedangkan Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan hadis ini adalah hadisnya apa? Sahih, ya. Nah, kalau sahih berarti itu apa? Hadis inilah yang digunakan atau dalil inilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i sebagai suatu argumen, ya. Karena Imam Syafi'i mengatakan in sahha hadzal hadis fa huwa madhhabi, ya. Kalau hadis ini hadis yang sahih kata Imam Syafi'i, maka itu adalah apa? Mazhab yang aku pegang, mazhab yang aku ikuti, kata Nabi. Artinya dalil yang sahih dijadikan sebagai argumen untuk apa? Memperkuat suatu hukum, ya. Karena dalil yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah apa? Hadis Nabi. Karena hadis Nabi kan itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang apa lagi? Ahad, ya. Tuh, ada itu macam-macam itu.
Ya, nah untuk hadis yang menunjukkan tentang kesucian air sumur, itu hadisnya adalah hadis yang sahih menurut mazhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Kalau yang lainnya berarti situ termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Baik. Yang selanjutnya wa ma'un nahri. Nah ini untuk air sungai, wa ma'ul ain, air mata air fi maknahu itu juga termasuk ke dalam air-air yang boleh digunakan untuk untuk bersuci. Wa amma ma'us salji wa ma'ul bardi, adapun air salju ame air dingin, bedanya air salju yang dingin apa Pak? Kalau salju kan masih dalam bentuk gumpalan, kan? Kalau air dingin air yang dikarenakan kita berada di cuaca yang lagi dingin, kan begitu? Bukan kita pakai ini es, bukan, beda ya. Kita mau merubah menjadi air dingin, kita taruh es, beda lagi itu. Tapi yang dimaksud air dingin ini adalah air yang memang kita gunakan saat itu tuh kita dalam waktu masa yang sedang musim musim dingin. Kalau di kita kan salju nggak ada. Pernah di kita ada salju? Ada. Musim dingin ada nggak di kita? Nggak ada. Di kita kan musim cuma berapa ya? 2 atau 3? 2 ya. Musim panas sama musim itu. Nggak ada musim dingin, musim panas yang panasan, musim hujan yang banjiran. Kan gitu ya. Nggak ada musim dingin, nggak ada. Gitu. Nah, di sini ada dalil atau argumen yang menunjukkan tentang kesucian 2 air ini. Fal aslu fihi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dasar daripada hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wasmuhu Abdurrahman ibn Sakhar. Jadi Abu Hurairah itu punya nama yang sebenarnya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Kila ada satu pendapat mengatakan kenapa dikasih nama atau gelar Abu Hurairah. Karena dia sahabat sangat cinta banget sama makhluk hewan yang namanya kucing. Makanya mendapat lakop atau julukan Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Kalau bapak-bapak senang banget sama hewan yang namanya sapi, bapak dapat gelar Abu Bakar. Ada nggak orang gelar Abu Bakar? Ada. Tuh, sama kambing Abu Ghanam. Ada senang banget sama kambing. Orang kita secinta-cintanya sama hewan tuh, sapi sama kambing, dipotong juga lebaran haji. Dipotong juga. Potong juga, bisa potong udah apa ya? Nah, kan. Tuh, orang kita tegaan orang dia. Kalau orang-orang sana yang namanya piaraan itu tuh apa ya? Kagak tega. Tuh, mendingan kata dia apa itu? Mati daripada gua potong, gua piara dan bertahun-tahun, akhirnya gua potong juga nggak tega. Baik. Al-Asah, menurut pendapat yang paling sahih. Qala, Nabi bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara bis salati sakata hunayyatan qabla an yaqra'a faqultu ya Rasulullah ma taqulu? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nabi bersabda, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara bis sholati, apabila beliau bertakbir, ketika sedang melaksanakan sholat, sakata hunayyatan, Nabi berhenti sejenak. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Langsung Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita itu salat apaan biasanya gitu? Tarawih itu
kebut-kebutnya ya. Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya. Tapi Nabi ketika dia sholat ya, dia bertakbir ya, sakata niyatan. Nabi berhenti sejenak ya. Nah, sesuatu yang dilihat oleh para sahabat ya, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika mereka belum paham, mereka nggak diem ya, mereka nggak biarin aja dia yang tahu hukumnya. Itu orang kita kalau kayak gitu ya. Tapi ini para sahabat memiliki apa ya, kalau kita bilang kepo. Apa itu kepo? Pengen tahu ya. Kepo yang baik boleh kita ya, boleh gak kepo yang baik? Boleh ya. Selesai sholat sahabat nanya, ya Rasul, kenapa tuh tadi aku lihat engkau habis kamu ihram kamu berhenti sebentar, nggak langsung apa? Qabla an yaqra'a ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah ya. Faqultu, Nabi menjawab ya, tuh apa yang kau ucapkan ya Rasul ya, apa yang kau baca saat engkau berhenti sebentar tidak langsung membaca surah Al-Fatihah? Qala, Nabi menjawab, aku berkata atau aku berdoa. Apa yang dibaca? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ya. Ini bacaan doa iftitah Pak ya. Kalau yang biasa kita baca kan doa iftitah itu Allah Akbar kabiro ya. Kita baca ini boleh gak? Boleh ya. Tuh, apa artinya? Ya Allah ya, jauhkanlah ya diriku ya dari segala apa? Dari segala dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan jarak antara timur dan barat ya. Itu kemudian apalagi ya, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sabul abyadu minad das. Ya Allah, bersihkanlah ya aku dari segala kesalahan seperti engkau membersihkan baju yang putih dari segala apa? Kotoran ya. Baju putih ini yang Bapak pakai ya, yang Bapak pakai baju putih ini secara zahir kelihatannya memang nggak kotor ya, nggak ada kotoran. Tapi kalau kita pakai alat pembesar yang namanya apa itu? Apa namanya? Mikro. Susah ngomongnya ya. Tuh. Itu banyak gitu alat pembesar kita pakai, itu banyak tuh debu-debu ataupun kotoran yang apa? Yang menempel di baju kita. Kelihatannya uang putih, tapi kita tuh apa? Nggak tahu banyak kotoran yang menempel di baju kita itu. Sama diri kita Pak. Ketika kita bilang saya nggak pernah melakukan suatu dosa atau maksiat menurut kita, ya. Tapi sebenarnya banyak dosa-dosa yang kita lakukan, entah itu suatu kehilapan ataupun dosa yang tidak sengaja, ya. Tuh. Kemudian terakhir Nabi bilang, Allahumma aksilni min khotoyaya bima'is salji wal barad. Ya Allah, ya mandikanlah aku, ya atau bersihkanlah aku dari segala kesalahanku bima'is salji wal barad, ya dengan perantara air apa? Air salju dan juga dengan air yang dingin. Nah, ini argumen yang menunjukkan apa? Kebolehan kita untuk menggunakan air air salju dan air es untuk digunakan berwudu ataupun mandi wajib, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau yang meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, jangan diraguin lagi dah. Ya, kenapa? Karena dua orang ini merupakan ashahul kutubul hadis. Ya, hadis yang apa? Paling sahih tentang kitab-kitab atau buku-buku yang ada itu. Hadis kalau dari rawinya Bukhari Muslim berarti hadisnya itu adalah hadis yang sahih. Ya, itu kedudukannya nomor 2 setelah apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Qala summal miyah ala arba'ati aqsam wallahu ta'ala
bisa kita sampaikan sampai sedikit ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ya. Kemudian kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajarkan kepada orang yang belum tahu, ya. Itu baru namanya ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya. Ada jamaah yang mau Yang mau tanya? silakan, ada waktu sekitar 10 menit.